pasien gue kemarin dietnya cukup ekstrim. Dia olahraga cukup ekstrim juga. Jadi tapi dia merasa bahwa fat mass dan juga berat badannya nggak turun-turun. Kenapa? Karena ternyata tubuh menganggap sebagai stres. Kalian pernah gak sih ngerasa capek padahal kalian lagi gak sakit? Atau ngerasa masuk angin? Nah sepertinya kan ini gejala umum ya yang ada di masyarakat. Dan kali ini kita bakal kedatangan dan ngobrol-ngobrol barengan dengan salah satu dokter yang paham tentang penyakit dalam. Tak lain dan tak bukan adalah Dokter Dika. Thank you for having me here. Ya, Dokter Dika apa kabarnya? Kabar baik. Alhamdulillah ya. Ini biasanya kalau orang-orang ngomongin tentang penyakit dalam, taunya tuh istilahnya kalau kedokterannya medisnya apa bahasanya? Internist. Internist. Yes, I'm your personal internist. I'm your personal internist. Ya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, sosial media Dokter Dika ini pasti ngebahasnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyakit dalam. Penyakit dalam. Karena mungkin banyak orang yang tahu. Kalau penyakit hati banyak ya. Tapi kalau penyakit dalam, ini nih mungkin banyak orang-orang yang masih terlalu kebawa dengan fakta ataupun mitos gitu ya. Dan dokter, kalau bisa ditanya gitu ya, kali ini nih dokter nih bakal ngebahas tentang penyakit yang mungkin banyak umum kali ya di di masyarakat Indonesia. Tapi kita pengen tahu dulu nih, sekarang ini dokter prakteknya di mana aja dok? Jadi kalau misalnya praktek, sekarang itu aku praktek di Abdi Waluyo, Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng, Jakarta Pusat, dan juga di Rumah Sakit Mayapada Kuningan. Benar. Tapi perjalanan kan sebenarnya kamu nih udah spesialis dong. Benar. Dari dokter umum di tahun berapa? Jadi dokter umumnya masuk itu angkatan 2010. Saya ngambil di Brawijaya 2010 itu udah tahun 2002. 2010, iya 2010 itu angkatan masuknya. Ini tahun 2000? Ini sekarang 2025 dong. Berarti 2026. Sekarang 2026 benar. Berarti kamu sekolah berapa tahun? Kita total itu berarti 6 ditambah internship setahun, ditambah sekolah 4,5 tahun, ya sekitar kurang lebih 11,5 sampai 12 tahun. Wah. Jadi kan memang kedokteran ini gak ada yang instan ya. Orang-orang kan ngomongnya kan wah enak nih dokter nih yang kalian nyembuhin pasti kaya dan lain sebagainya. Tapi perjalanan kita pendidikan itu sepanjang itu sebenarnya. Berarti total lu 11 tahun setengah? Mostly total 11 tahun setengah. Dan awalnya lu kepikiran kenapa pengen jadi dokter? Karena memang dari kecil kalau misalnya gue ditanya ya cita-cita gue satu-satunya cuman gue bisa jawab dokter. Jadi beberapa kali ketika gue diwawancara di koran dan lain sebagainya waktu itu ya. SMP, SMA kalau misalnya. Cita-cita lo? Dokter. Exactly. Karena pada dasarnya gue gak ada background dokter sama sekali. FK itu selalu konotasinya adalah fakultas keluarga. Jadi lu bapak lu dokter, mak lu dokter, lu akan jadi dokter. Misalnya anyway, your parents juga orang? No, of course not. Di my whole big family gak ada yang dokter sama sekali. I'm the first generation yang dokter di keluarga besar gue. Kan biasanya kalau dokternya turun-temurun ya? Bokapnya dokter kah? Gak ada sama sekali. Dari nyokap dan dari bokap gak ada yang sama sekali. Nah akhirnya lu memilih adalah penyakit dalam. Ini dia. Yes. Boleh diceritain gak ini kapan? Jadi ini itu adalah proses. Jadi after gue sekolah waktu itu. Sekolah S1 S2. Gue waktu itu ngambil S2 juga. Masalah Master of Biomedical Science. Waktu itu fast track program di University of Brawijaya, Malang. After Malang, waktu itu sempatlah kita kerja waktu itu di Tarakan, di Kalimantan Utara. Lo langsung kerja di ini? Jadi waktu itu dari lulus, ada internship dulu setahun, balik ke Gresik. Kemudian sempat di Rumah Sakit Petrokimia Gresik, tempat gue internship. Kemudian waktu itu dapat offering di Rumah Sakit Pertamedika Tarakan, Kalimantan Utara. Itu lo gak bisa nolak berarti ya? Bisa, tapi karena gue memilih ke sana karena memang offeringnya lebih oke. Iya, offeringnya jauh lebih oke. Yang sebelah sana. Jadi waktu itu gue mendapatkan offering itu, gue bekerja di remote area, very remote area, namanya Sembakung. Sembakung itu 2 jam dari Tarakan, 2 jam dari Nunukan. Which is itu gak bisa dilewati jalan darat. Jadi benar-benar di tengah-tengah hutan. Dan waktu itu klinik gue memang harus mengcover sekitar kurang lebih 4 desa, desa tepian. Dan itu gak ada dokter sama sekali. Jadi dokternya satu-satunya ada di klinik gue. Jadi waktu itu klinik gue menjadi jujukan semua penyakit. Mulai dari name it. Gigitan buaya, lu pernah gak ngelihat orang gigitan buaya yang ngegigit di pahanya, diputar di daerah kayak tersebut begitu. Di daerah tersebut. Ya, kemudian mulai dari gigitan ular, kemudian patah tulang, lahiran sungsang, serangan jantung, semua harus ke klinik gua waktu itu. Dan gua harus stabilize terlebih dahulu sebelum gua refer menuju ke Tarakan ataupun ke Nunukan. Singkat cerita, gue juga waktu itu menangani COVID. Jadi ketika COVID gila-gilanya, masih blankly kita, berarti di tahun 2020. Ya, 2020 COVID pertama kan 2020. Nah, enggak ya.
COVID itu 2019 dong ya? Iya 2019. 19 kan ya? COVID-19 kan namanya 19 ya. Berarti 2019 bener banget. Nah ini tuh gambar yang di sebelah sana itu ketika 2000 awal-awal COVID. Jadi waktu itu bener-bener inline karena kan memang Pertamina inline sama government di sana kan bener-bener kenceng supportnya untuk penanganan COVID. Dan kita waktu itu blankly nggak ada guideline dan lain sebagainya. That's somehow akhirnya kita yang di dokter Pertamina pun akhirnya terjun juga untuk penanganan COVID di Kalimantan Utara itu. Oke, dan akhirnya pokoknya penyakit dalam adalah menjadi salah satu. Yes, after that dari Tarakan dapatlah full scholarship untuk ngambil sekolah penyakit dalam di UI di Jakarta. Karena terlihat juga ya teman-teman ya, kalau misalnya kamu follow Instagramnya Dokter Dika, dia nih kali ini menjelang 1 bulan penuh dia ngebahas tentang obesitas. Ya benar. Dan gue baru sadar ternyata obesitas ya Sekompleks itu ya. Akhirnya lu membuat dengan series 30 series tentang target obesitas. Kita 30 ya. Targetnya 30. Dan mungkin buat teman-teman banyak yang belum tahu sebenarnya kenapa lu memilih interest tadi kan udah ada jawabannya ya. Dengan fokus macam-macam dan salah satunya adalah kasus yang sering terjadi mungkin gak hanya di Indonesia sebenarnya. Obesitas kan sebenarnya seluruh dunia gitu ya. Yes. Dari kacamata seorang dokter Dika tuh apa yang dilihat gitu dari permasalahan obesitas saat ini di Indonesia? Oke, 2022 WHO itu sudah menyatakan bahwa obesitas itu adalah penyakit kronis, bukan lagi menjadi hanya faktor resiko atau kita ngomongin estetika atau penampilan doang. Karena itu ngaruhnya kemana-mana sebenarnya. Yes, karena dia sudah dinyatakan sebagai penyakit kronis. Indonesia sendiri itu adalah top 10 atau peringkat ke-10 negara dengan populasi obesitas terbesar sedunia. Tepuk tangan dong buat Indonesia dong. Bahaya. Ini peringkatnya malah peringkat bobrok ya. Kita peringkat ke-10. Dengan 43% populasi kita, dewasa kita itu lebih dari BMI 25. Oke, pertanyaan gue ya, negara mana yang peringkat satunya paling bagus yang Amerika dong. Yang bagus yang nggak ada obesitas. Wah, itu berarti kan Jepang gitu-gitu yang orangnya jalan maybe lah ya. Gue nggak melihat coba untuk yang di angka kan generasi Indonesia kan segitu banyaknya. Tapi peringkat satu adalah sedunia segitu banyaknya. Yang pertama tapi US peringkat ya? satu jelas US. Mungkin junk food kali ya? Iya. Dan Indonesia turns out ternyata kita peringkat ke-10. Dengan tadi 43%. Dan diprediksi 2030 itu sampai 101 juta orang di Indonesia nantinya akan jatuh pada obesitas. Dan sekarang kalau misalnya kita ngomongin obesitas itu bukan di populasi dewasanya aja. Tapi ternyata kita itu sekarang gak menghadapi malnutrisi lagi di anak-anak. Malah di orang dewasa? Bukan, malah ternyata anak-anak sekarang turns out bahaya yang dihadapi adalah obesitas pada anak-anak. Oh ya? Pak, betul. Oh bukan orang dewasa malah? Jadi dewasa tetap tadi ya, 43% orang dewasa memang dengan obesitas, tapi ternyata populasi obesitas di anak-anak juga tinggi. Dan ternyata faktor resiko orang yang akan jadi obesitas ketika dewasa adalah ketika obesitas ketika kecil. Atau mungkin masih banyak stigmanya kali dok, kayak misalkan kalau dia banyak makan gemoy, lucu gitu ginu-ginu dan lain sebagainya. Iya gak sih? Iya benar banget. Salah satunya ya. Benar banget. Stigma itu ya. Stigma itu, tapi ya itu lagi ternyata anak dengan obesitas ketika kecil ternyata beresiko untuk menjadi obesitas ketika dewasa. Kalau kita ngomongin tadi obesitas itu sebegitu kompleksnya dan menjadi berbagai macam faktor resiko. Kita mulai dari atas lah ya. Dari otak. Obesitas itu ternyata juga meningkatkan resiko terjadinya Alzheimer ataupun demensia. Oh gitu. Yes. Dan faktor kognitif orang atau fokus orang obesitas itu jauh berbeda dengan orang yang tidak obesitas. Satu. Dua, kita turun lah katakanlah di saluran pernafasan kita. Banyak banget orang obesitas jatuh pada kondisi ngorok yang ada jedanya, OSA, obstructive sleep apnea. Jadi ngoroknya itu ada jeda sekitar berapa detik lah, 3-5 detik. Dan ketika sudah terjadi OSA, maka akan meningkatkan 191% untuk terjadinya serangan jantung dan juga stroke. Jadi pernafasannya yang normalnya kita katakanlah 25 mili, ini turun jadi 10 milian. Jadi orang akan ngorok terus menerus. Kemudian yang kedua kita turun deh ke bawah katakanlah ke jantung kita. Resiko terjadi penyakit jantung pada orang obesitas itu jelas meningkat. Tinggi betul. Kemudian orang dengan GERD. Orang dengan GERD itu juga jelas. Dia salah satu faktor resikonya adalah karena obesitas. Kemudian ke pankreas. Ke pankreas kita jelas orang dengan diabetes tipe 2 itu terjadi karena resistensi insulin yang terjadinya karena obesitas. Geser ke kanan lah, ke liver, ke hati kita. Terjadi fatty liver. Ya, kemudian terjadi di bawahnya ada pembentukan batu empedu. Belum lagi misalnya di perut.
ya kita turunlah ke perut misalnya. Ke perut ketika lemak visceral kita meningkat, maka akan terjadi katakanlah misalnya orang-orang yang bagi laki-laki nih ya, bapak-bapak yang gemuk itu, yang buncit ya, itu terjadi konversi ataupun hormon testosteronnya dibajak. Jadi orang obesitas juga ternyata berpengaruh pada testosteron yang menurun. Belum lagi kita ngomongin misalnya tulang. Tulang kita bisa bayangin lutut kita itu numpunya lebih berat ya. Bener. Orang obesitas tuh katanya lebih gampang sendi-sendinya. Osteoarthritis. Pada kondisi kita normal aja, lutut kita itu menerima beban sekitar 3 kali lipat dari beban tubuh kita. Once udah ketambahin 1 kilo, itu tertambah beban kurang lebih 4 kilo. So you can imagine 10 kilo berat kita nambah, berarti 40 kilo dibawa kemana-mana tuh. Lama-kelamaan tulang akan menjadi aus, bantalannya akan aus. Jadi kalau kita ngomongin obesitas sekompleks itu sih Pak. Berarti sebenarnya tuh dalam prakteknya gitu ya, dampak terberat obesitas tuh dalam sehari-hari itu semua ya? Yes. Orang gak sadar mungkin kayak misalkan gampang pegel, sendinya apa, ngorok. Terus tiba-tiba gak ada tenaga karena testosteronnya turun, libidonya turun. Terus tiba-tiba ngerjain gak fokus karena dia gampang lupa karena ternyata ada faktor resiko ke atas. Gue percaya bahwa sebenarnya tuh apapun yang kita lakukan dalam menjaga penampilan tubuh tuh sebenarnya datangnya dari otak. Ini sebenarnya pembahasan bisa dibahas sama Trisa sebelumnya ya, karena dia pemahaman tentang otak. Tapi kalau dari segi dokter gitu ya, apa hal yang harus dilakukan buat seseorang yang memiliki genetik gemuk dari lahir? Nah, what they have to do gitu. Dalam artinya kayak, wah gue harus ngapain nih, karena genetik gue memang dari kecil aja gue udah gemuk banget nih. Gue harus melakukan perubahan apa? Mumpung masih bulan Maret nih tahun 2026. Apa yang harus dilakukan? Jadi kalau kita ngomongin masalah genetik, sejujurnya genetik itu memang punya peran di proses patofisiologi atau terjadinya obesitas. Tapi itu tidak menjadi faktor resiko yang mutlak untuk terjadi. Ya, jadi itu hanya beberapa persen sih, kurang dari 5% mungkin orang yang memang memiliki genetik dan akan terjadinya obesitas seperti itu. Yang berpengaruh adalah lifestyle-nya. Jadi dengan sekarang kita tahu lah ya, name it lah. Kita di zaman dulu orang kok zaman dulu itu jarang banget sakit ya Pak ya. Jadi karena apa ya? Karena memang satu, ultra proses itu tidak segitu maraknya. Dua, kita nggak segampang itu terakses dengan hal-hal yang bersifat memudahkan ke kita. Contoh, kita dulu lapar ya mau nggak mau jalan kaki ke warung, disuruh ibu kita beli makanan. Sekarang gitu ya? Ada proses. Sekarang nggak ada sama sekali. Ya, kita lapar, klik simple, cari di Gojek, GoFood, ya kan, Grab dan lain sebagainya. Makanan akan datang ke kita. Mungkin itu salah satu juga kenapa kita harus punya extra time. Ketika kita melakukan kemudahan semuanya, harus punya extra time untuk memilih-milih waktu untuk kita olahraga kan. Benar banget. Oke, sebenarnya kalau di Jakarta saat ini atau di kota-kota besar sebenarnya udah mulai banyak orang-orang sadar tentang kesehatan. Yes, sekarang kan FOMO kesehatan kan very good ya menurutku ya. Karena menurut gue pribadi gitu ya, kayaknya tingkat kesetrasan orang-orang saat ini kayaknya sekarang larinya ke olahraga, bener gak? Benar. Kan kalau saya lihat-lihat dokter juga sering lari. Benar. Nge-gym itu salah satu cara way. Dokter juga melakukan menjaga, maintain your body. I mean like buat metabolisme biar lebih baik ataupun gimana? Ya bener banget. Jadi gue tuh gak kepingin jadi dokter yang dishonest ke pasien. Ya. Apa yang gue edukasikan itu selalu adalah apa yang gue lakukan gitu ya. Walk the talk lah ya. Betul. Jangan sampai lo misalnya lo ngomongin apa ternyata lu aja gemuk gitu kan. Bener banget. Waktu itu sempat gue ngelemparkan satu isu di thread. Jadi waktu itu gue bertanya, gimana pendapat kalian kalau misalnya dokter yang ngasih edukasi ke kalian suruh olahraga tapi dia obesitas. What's happened? Wah, threads out itu hanya dalam waktu kurang lebih setengah jam itu 390-an reply. Oh wow. Dan memang benar-benar akhirnya disperse menjadi 2 bagian. Jadi yang generasi milenial dan generasi boomer itu lebih mengerti lah ya. Kadang-kadang dokter itu kayak lilin, nerangin sekitar tapi dia lele gitu kan ya. Excuse-nya begitu. Ya kita terima aja lah ilmunya. Ya kita nggak tahu kesibukannya dokter dan lain sebagainya. Pasiennya banyak dan lain sebagainya. Tapi ketika kita udah ngomongin Gen Z, wah mereka bener-beneran straightforward banget. Ya gila aja, lu kira kita gak sibuk juga? Waktu kita juga 24 jam dong. Jangan katakan lu sibuk juga, gue juga sibuk. Setuju. Ya gue gak akan mau dok, gue akan kasih kamera depan ke dokter itu. Very straightforward. Lebih kritis mereka. Lebih kritis. Itu yang populasi yang akan kita hadapi ke depan. Sehingga menurut gue adalah dokter itu udah gak bisa lagi kita cuman ngomong edukasi doang, harus lead by example.
Gitu loh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut dokter ini kebiasaan sepele apa yang sering diabaikan masyarakat tapi diam-diam merusak organ dalam? Ngerokok ya pasti ya? Ngerokok sih pasti ya. Kalau ngerokok sih no wonder sih ya. Tapi menurut gue yang menjadi salah satu hal yang sekarang gak disadari adalah sedentary lifestyle. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah sedentary, yang gak gerak sama sekali. Contohnya? Contoh, sekarang itu ada terminologi dengan sitting is the new smoking. Sitting is the new smoking? Sitting is the new smoking. Ketika lu duduk terlalu lama, tanpa ada gerak sama sekali, itu adalah faktor resikonya hampir sama. That's why you have to stand up dan lain sebagainya. Kenapa akhirnya? With my sister sih. Iya. Operasi dia karena kelamaan duduk, jadi ya operasi bagian bawahnya juga gara-gara kelamaan duduk. Yes. Gitu ya? Sitting is the new smoking. Jadi kenapa akhirnya beberapa kantor-kantor corporate yang sudah melek dengan hal tersebut sudah sangat menerapkan, katakanlah misalnya dengan meja yang sudah mulai standing. Kemudian dengan sekarang sedentary lifestyle, orang gampang banget terakses dengan sosial media, seneng banget rebahan, scrolling aja, ya kan. Kemudian tadi nggak ada gerak sama sekali, nggak mau effort beli makanan dan lain sebagainya. Yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Ketika kita nggak gerak sama sekali, maka secara otomatis kalori kita akan numpuk dan semuanya akan dirubah menjadi lemak. Kemudian fungsi kardiorespiratori kita, jantung dan pernafasan kita juga pasti akan menurun. Dan itu akan menjadi sumber dari berbagai macam masalah. Oke. Dok, banyak banget nih pasien yang datang ke dokter pasti ya. Kalau misalkan mereka udah dalam kondisi sakit gitu ya. Nah sebenarnya kan gue percaya bahwa apapun yang mereka makan itu cerminan dari yang terjadi ke depan. Couldn't gitu agree more. Yes. Alright. So we have like a 4 pictures ya. Okay. Menurut dari dokter nih, kalau diurutkan yang bisa dibilang gitu ya, paling bagus buat organ dalam tuh mana dulu atau semuanya? Karena menurut gue macam-macam. Menurut gue semuanya bagus ya. Oke. Jadi yang satu jelas kalau misalnya berries kayak akan serat, vitamin, good. Kemudian salmon itu juga proteinnya tinggi juga. As we know. Brokoli dan sayur-sayuran jelas. Zat besi dan segala macamnya. Yes. Zat besi dan lain sebagainya. Kacang-kacangan juga bagus. Jadi menurut gue sih sekarang sih orang-orang harus mulai melek dengan real food ya. Sejujurnya ya Indonesia kan masih terkuat dengan stigma makan nasi baru kenyang. Dan akhirnya mereka sadar bahwa yaudah gue makan nasi aja. Yes. Telur ceplok 1. Berarti ini cuma kebutuhannya karbo dan protein. Sedangkan sayur jarang mereka dapetin. Kalau menurut dokter sendiri gitu ya, kebutuhan mendasar manusia tuh sehari tuh seharusnya mencukupinya karbonya tuh berapa persen sih? Karena kalau kita tahu Indonesia kayak kebanyakan karbonya ya. Oke. Jadi kalau kita ngomongin masalah pembagian, sebenarnya paling gampang yang sudah diadopsi dari WHO pun dan sudah diterapkan di Kemenkes kita adalah piringku, isi piringku. Isi piringku, oke. Yes, isi piringku itu sesimpel kita membagi dengan sepertiga, sepertiganya diisi oleh karbohidrat, sepertiganya diisi oleh lauk ya, which is adalah protein. Oke. Yes, kemudian sepertiganya dibagi menjadi mulai dari serat dan juga dari buah vitamin. Berarti sepertiga piring ada karbo. Sepertiganya yang tadi itu diisi oleh serat sayur-sayuran, kemudian sepertiganya diisi tadi oleh lauk-laukan. Oke, berarti sepertiga itu ya? Yes. Itu berarti harus dalam setiap makanan atau gimana? Setiap porsi makanan? Jadi sebenarnya sih kembali ke individu masing-masing ya. Kalau semisal individunya memang dalam taraf yang normal saja, better memang sarannya seperti itu. Kita ikutin aturan nasi isi piringku aja udah cukup menurutku. Okay. Cuman kalau semisal ternyata targetnya misalnya adalah ingin meningkatkan massa otot, ya maka secara otomatis portion dari karbohidratnya bisa dikurangin diganti dengan protein yang lebih banyak. Oke, sebenarnya makanan itu kan memang mendasar banget ya. Yes. Kayak misalnya contoh ada hal simpel gak dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun yang kalau misalnya diremehin akan terjadi kira-kira ke depannya akan buruk. Ultra processed food. Itu banyak banget lagi dijual. Yes. Jadi sesimpel ultra processed food tuh yang kayak apa? Mungkin kasih tahu dok. Ultra processed food itu pada dasarnya adalah pada dasar gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya kalau misalkan kadarnya nggak terlalu banyak masih aman kan? Atau gimana? Atau enggak? Apapun yang kita makan itu efeknya nggak akan langsung sekarang ke kita. Oh tapi ada pro kontra nih. Ada yang bilang karena modernisasi karena memang high tech. Ya proses seperti itu sebenarnya memudahkan untuk makanan dikemas sebenarnya. Agak susah ya sebenarnya sih kalau kita ngomongin. Katanya long term, coba kasih tahu. Ya, jadi kalau misalnya kita ngomongin masalah ultra processed food ini kan berarti kan makanan yang memang sudah diproses dengan berbagai macam olahan, berbagai macam cara yang akhirnya apapun tadi banyak adding substance-nya, kemudian berbagai macam makro and mikronutriennya kita juga nggak tahu dia pasti akan hilang dan lain sebagainya.
Dan ternyata UPF ini ketika diteliti, penelitian cukup banyak sekarang ya. Paper-paper di tahun 2025 kemarin cukup banyak juga yang menghubungkan ternyata UPF ini sangat berasosiasi dengan peningkatan resiko terjadinya kanker, dengan terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah, dengan kejadian diabetes dan lain sebagainya. Metabolic disease lainnya itu ternyata sangat berasosiasi. Ini asumsi atau memang sudah ada? Udah ada researchnya dan bahkan sampai systematic review. Yes, itu yang kita hadapi. That's why memang sekarang akhirnya mencoba untuk merubah lagi mindset bahwa ya apapun balik kayak nenek moyang kita nih. Coba benar-benar untuk real food begitu. Jadi sebenarnya memang ada plus minusnya ya kalau dalam artian mungkin buat teman-teman yang instan cepat ngekos tinggal apartemen belum bisa masak sendiri. Betul. Gitu ya. Biasanya yang paling gampang ya beli-beli seperti itu. Easy benar. Easy benar. Tapi at the end kita tahu bahwa ada konsekuensinya gitu ya. Dan itu accumulated. You can imagine accumulated. Maybe kita dalam waktu 5 sampai 10 tahun ke depan kita nggak akan ngerasakan. Tapi once kita sudah terakumulasi secara terus-menerus ya secara otomatis itu akan merubah berbagai macam hal di dalam tubuh kita. Nah, boleh nggak kasih satu hal sederhana gitu yang paling sering dokter ingin pasien ubah tapi paling susah dilakukan? Somehow karena memang konten gue di akhir-akhir ini ngomongin masalah obesitas, jadinya akhirnya beberapa yang datang ke gue adalah dengan orang-orang dengan obesitas. Dan juga dengan metabolic disease lainnya. Orang obesitas itu kalau misalnya diteriakin, "Oi lu gendut, gembrot, olahraga lu, jalan lu, diet lu." Ya, pada dasarnya tuh jangan ngomong itu terus-terusan ke mereka. Itu adalah hal yang paling mereka gak senang. Sejujurnya itu paling mereka gak senang. Sebenarnya mereka gak mau pilih itu ya? Yes, mereka paham. Mereka juga kepingin untuk diet. Mereka juga kepingin untuk olahraga. Mereka juga kepingin untuk mulai merubah gaya hidupnya. Tapi somehow memang turning point dan triggernya itu harus dari mereka sendiri. Ada beberapa orang yang datang ke gua masih muda, tapi ternyata bawa hasil gulanya, ya gemuknya nggak terlalu gemuk, tapi bawa yang namanya, pernah dengar HbA1c? Enggak. HbA1c adalah salah satu penanda untuk diabetes yang paling sensitif dan juga spesifik untuk saat ini. Yes. Jadi dia itu adalah pada dasarnya sel darah merah yang dilingkupi oleh gula. Jadi dia bisa mengikuti atau menggambar portray untuk kondisi gula kita 3 bulan ke belakang. Ini gak karena kebanyakan makan boba kan? No. Ya itu bisa berkaitan dong. Tapi kalau yang kolesterolnya tinggi masih muda tuh gara-gara apa? Nah ini kita ngobrol lagi nanti ya ini ya. Jadi pada dasarnya tadi ada yang kolesterol tinggi masih muda banget. Coba kasih tahu. Tadi masih muda ya, umurnya masih early 30. Dia bawa HbA1c. Itu penyebabnya normalnya 6,5. Normalnya untuk gula itu 6,5 batasnya. Dia udah bawa 12. 2 kali lipat? 13, betul. Itu gara-gara pas dicek sama dokter karena? Dicek ternyata HbA1c-nya udah 12. Dan dia memang udah masuk diabetes. Umur 30? Umur 30. Jangan salah, sekarang pasien-pasien gue itu masih muda-muda. Umur 30. Kasih tahu ke teman-teman kenapa mereka terjadi seperti itu, apa yang harus dihindari? Satu karena lifestyle-nya udah bener-bener gak bener. Contohnya? Contoh. Yang kadang-kadang mereka tuh ngomong, "Dok, gue tuh gak senang makan minuman manis loh. Tapi kenapa gue bisa diabetes? Kenapa bisa gue tiba-tiba lemak gue, fatty liver, MCU ketika dicek ternyata liver gue kelingkupin oleh lemak nih dan lain sebagainya. Ternyata asam urat gue tinggi. Asam urat normalnya 7 lah katakanlah ya. Dia udah datang dengan gue di 16. So you can imagine. Itu karena asam urat 16. Satu pasti lifestyle. Jadi lifestyle orang dengan sekarang diet itu makanan itu mohon maaf ya, sekotor itu kalau kita nggak bisa milih-milih. Jadi apapun yang ada di depan kita akan kita hajar. Name it, boba tadi. Itu sugarnya berapa banyak, ya kan? Dan kita nggak ngomongin sugar itu bukan hanya sugar aja, tapi fruktos yang ada atau gula yang ada di dalam minuman itu juga bisa di-convert ke asam urat. Jadi asam urat itu nggak perkara hanya dengan gue nggak makan jeroan, gue nggak makan kacang-kacangan. Jadi sebenarnya tuh kita kalau minum sebenarnya boleh asalkan nggak melebihi batas atau gimana? Iya, jadi pada dasarnya ya kita harus tahu takaran porsinya maksimalnya berapa. Ada yang namanya batasan GGL, garam, gula dan juga lemak. Gula itu maksimal cuma 50 gram kalau nggak salah per hari. So untuk orang dewasa. Untuk orang dewasa. Garam itu juga maksimal cuma 5 gram. Per hari? Yes, cuma 1 sendok teh. Apa kabarnya suka makan ciki nih? Itu. Jadi tiba-tiba datang ke gue misalnya dengan
darah tinggi. Tensi masih umur 27-an, 29 tapi tensi udah 170-an. Belum lagi kalau kita ngomongin masalah stres. Jadi orang-orang zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang itu sering banget bergadang terus menerus. Tubuh itu akan dibuat menjadi stres. Once stres itu terjadi dalam tubuh kita, hormon stres, kortisol itu pasti akan naik. Once kortisol naik, ya udah gula pasti akan naik, lemak pasti akan nimbun dan semuanya pasti akan bermasalah. Oke dok, berarti memang again semuanya berhubungan dengan makanan ya. Betul. Jadi teman-teman juga harus juga gaya hidup ya. Gaya hidup gitu ya. Jangan suka begadang, kalau bisa olahraga, sisipin waktu mau nggak mau. Weekend kalau bisa sama teman-teman gitu ya, olahraga. Kan sekarang kan banyak banget ya, kayak misalkan lo bisa lari, lo bisa yoga, lo bisa pilates dan segala macam, ataupun high rocks gitu ya. Jadi banyak banget pilihan, tinggal kalian mau atau enggak gitu ya. Tapi dok, kalau aku mau nanya sendiri gitu ya. Dari selain jadi dokter gitu, kira-kira nih profesi apa yang paling ingin dijalani lah sama seorang dokter Dika? Ini kalau dilihat kan macam-macam nih. Runner iya, content creator iya. Di tengah nih pas di tahun lalu ya. One of the event, salah satu susu formula ya. Betul. Kamu ikutan gitu. Coba kalau diruntut nih sebenarnya, atau memang this is your path life yang memang akhirnya lo pengen jadi dokter, akhirnya kamu pengen lewatin semuanya tuh gimana? Boleh ceritain gak? Jadi kalau kalau misalnya yang di tengah itu, yang sebelah kanan dulu ya. Yang kanan sebelah kanan ini karena memang gue pada dasarnya senang sama olahraga. Jadi ya tadi ya, ketika gue mengedukasikan pasien gue, WHO itu ngomong loh olahraganya 150 menit per minggu dengan ditambah dengan 2 kali angkat beban. Ya gue harus menjalankan itu dong. Oke. Ya dong. Dan apapun yang bisa, bukan hanya dari badan gue doang, gue mencoba untuk influence pasien gue, salah satunya dari sosial media gue juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita udah ngomongin masalah yang sebelah kanan, masalah konten kreator, gue lagi merasa bahwa dulu ketika gue sekolah, which is adalah di Cipto, itu volume pasiennya cukup banyak banget. Sehari mungkin bisa kayak satu poli itu bisa kayak 100-an pasien. So you can imagine kayak gue harus ngomong itu gak bisa deep akhirnya. Edukasi yang gue berikan mungkin akan terbatas. Waktunya akan terbatas dan gak bisa ngomongin deep. That's why gue kepingin punya satu platform yang bisa mengedukasikan, yang bisa memberikan pemahaman itu jauh lebih gamblang, jauh lebih luas dan bisa reach out banyak orang. Dan untuk yang tengah pada dasarnya tadi seperti yang sudah dijelaskan, menurut gue kompetisi ini merupakan platform yang oke untuk reach out banyak orang. That's why gue kemarin juga ikutin salah satu kompetisi ini dan puji Tuhan dapat the best health activist, inline lah dengan apa yang gue kerjakan. Menurut dokter gitu ya, kesalahan paling fatal masyarakat Indonesia ini dalam memandang kesehatan penyakit dalam, apalagi lo udah jadi as a content creator gitu. Tanggapannya apa? Di sosial media orang-orang itu lebih lebih support. Iya. Yes, jadi mereka lebih support, mereka lebih memberikan point of view-nya, mereka akhirnya tervalidasi dengan apa yang sudah dilakukan. Jadi kalau boleh dibuka di kolom komen itu semuanya kayak yang, dok gua adalah ex-obes dengan dulunya 150 sekarang ini bener banget lagi apa yang dikatakan dokter, bener banget dan lain sebagainya. Jadi so far sih orang akhirnya tervalidasi dan mendapatkan info baru dengan apa yang gua sampaikan. So far sih gak ada yang terlalu sampai kontra dan lain sebagainya. Cuman memang gue pribadi mencoba untuk memilah-milah topik-topik yang sifatnya gray area ya. Jadi contoh semisal penggunaan yang kemarin lah katakanlah misalnya steak-steakannya yang lagi hype untuk orang nge-gym, olahraga dan lain sebagainya. Gue mencoba untuk ya sudahlah. Kalian udah dewasa, udah responsibel dengan apa yang digunakan ya monggo so atuh kalau misalnya mau memakai. Kalau misalnya ketemu dengan side effect-nya, dengan diabetesnya, dengan hypertensionnya, dengan disfungsi ereksinya, yuk monggo datang ke gua Kamsia. Gitu. Selama Ramadan gitu ya, penyakit apa yang sering datang ke tempat dokter? Satu, GERD pasti. Stres kali orang-orang. Yes, jadi kadang-kadang ya itu tadi. Orang-orang zaman sekarang nih, anak-anak muda zaman sekarang itu lebih banyak minum kopi daripada minum air putih. Mereka bisa minum kopi 3-4 gelas per hari, tapi air putihnya kurang. Ya secara otomatis ya kopi itu sifatnya acid. Jadi mau gak mau asam lambung akan meningkat. Ketika sahur kadang-kadang udah dihajar kopi. Jadi ya tadi datang-datang ke poli kadang-kadang dengan GERD yang meningkat. Dan lain sebagainya. Itu paling tinggi ya? Yes. GERD, kemudian yang kedua ya itu tadi. Diabetes. Gue baru menyadari lagi bahwa ternyata sudah shifting.
bahwa kalau kita ngomongin diabetes dulu di atas umur 40-50an tahun, sekarang udah shifting di umur 28 tahun tadi udah dengan diabetes yang gulanya nggak kacau-kacauan. Berarti teman-teman juga udah tahu ya, sekarang 2 penyakit yang banyak mengintai anak muda ya. Pertama GERD, yang kedua adalah diabetes. So mudah-mudahan nanti dokter juga bisa kasih tahu lagi kira-kira tindakan apa aja yang simple selain olahraga, karena kayaknya kalau dilihat dokter juga sering olahraga gitu ya. Tips terakhir deh dok buat teman-teman gitu ya, kalau misalkan lagi nonton ini untuk memilih apa yang harus dipilih, hal simple aja selain tidur yang banyak. Oke, tadi udah di-mention ya, tidur itu menurut gue tahtanya nomor 1 deh kalau bisa gue ngomongin. Jadi ketika kita tidur kualitasnya bagus, durasinya tercukupi, itu sangat very good. Oke. Yang kedua, kalau misalnya gue boleh memilih adalah cari circle lu yang baik. Oh, yes, menurut gue itu sih. Ketika circle lu itu berada di circle yang sehat, which is olahraga jalan, diet juga jalan, lifestyle sudah beralih. Gue sekarang seneng banget lagi di sosial media gue sudah tidak ada banyak orang di klub malam dan lain sebagainya, tapi mereka lebih posting dengan olahraganya dan lain sebagainya. Komunitas dan circle yang baik itu akan membawa kita ke arah yang lebih baik sih. Kalau kata orang, kalau misalnya lu berteman sama orang yang wangi, bakal wangi juga gitu ya. Bener banget. Kalau lu suka olahraga, temennya sama circle olahraga, pasti lo akan juga ke bawah. Ya? Betul. Berteman sama orang sukses, pasti lo akan sukses juga. At least akan terinfluence. Benar. Exactly. Okay, it's time for challenge. Kita bakalan challenge Dok Tika. Pertanyaannya gampang banget. Pertama ya Dok. Jarang cek kesehatan karena gak ada keluhan. Kasih rate 1 sampai 10. 9. Oh. Iya. Orang Indonesia tuh jarang loh ngecek. Berapa orang yang melakukan MCU secara mandiri kalau nggak dibayarin oleh kantornya? Even gue aja belum. Ya kan? Yes. Tiba-tiba datang dengan tadi gulanya tinggi, asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi. Sejak umur berapa mereka harus cek? Kalau gue pribadi akan menyarankan after 30 itu lo harus per tahun secara rutin. Oke. Pertanyaan kedua, duduk 8 sampai 10 jam sehari, jarang olahraga tapi berat badan stabil. 1 sampai 10, rate berapa? 9. Sitting is the new smoking. Lu semakin banyak duduk, lu semakin sedentary lifestyle, ya jelas. Itu akan mengundang berbagai macam permasalahan yang lainnya. Ingat ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan ketiga. Selalu makan malam lewat dari jam 10 malam, rate 1 sampai 10. 7 kenapa? Yes. Pada dasarnya sekarang ada penelitian. Ini konten gue yang mau gue naikin nih ceritanya nih. Ayo, nanti juga udah naik. Jadi pada dasarnya kita itu harus memberikan jeda at least 3 jam sebelum kita tidur. Apapun itu? Kalau makan buah? No, apapun nggak boleh. What? Jadi di penelitian ini, boleh. Jadi penelitian ini tadi itu melihat orang-orang yang dengan overweight dan juga obesitas, kemudian dilihat jeda tidurnya, jeda makan sama tidur. Jadi pada dasarnya bukan perkara jam berapa terakhir kita makan ya, tapi jam tidur kita. Kalau katakanlah misalnya orang pekerja malam nih, jam orang 10 makan, security, dia baru shift masuk, dia baru tidur katakanlah jam 12 malam. Berarti jam 9 jam 9 harus stop. Sudah terakhir stop. Kalau tidur jam 10 udah terbiasaan, ya berarti jam 7 harus sudah stop. Karena once kita bisa nge-stop 3 jam sebelumnya, itu bisa menurunkan tekanan darah, menurunkan denyut jantung, menaikkan sensitivitas insulin, dan juga menurunkan hormon kortisol. Nice. As simple as that. Jadi bukan waktunya, exactnya kapan, tapi dari jam tidur kita tarik 3 jam ke belakang. Oke Dok, kurang gerak tapi merasa baik-baik saja, 1 sampai 10. 8. Oke, bahaya Dok ya? Bahaya. Karena itu tadi, kita ngerasanya fine-fine aja tubuh kita, tapi once deal di dalam kita ini ternyata bermasalah, ya udah tiba-tiba kita nggak kerasa aja. Contoh, hipertensi. Hipertensi itu silent killer. Jadi lu gak akan ngerasa kalau misalnya tensi tiba-tiba 150/90 dan itu berlangsung lama. Jantung lu lama-kelamaan akan capek, ginjal lu juga lama-lama akan capek. Oke. Gak bergejala. Setuju. Diet ekstrim sesaat demi turun berat badan cepat, rate 1 sampai 10. 9. Karena there's no instant sebenarnya. Gak ada. Jadi ceritanya pasien gue kemarin, ini satu case aja ya. Pasien gue kemarin dietnya cukup ekstrim. Dia olahraga cukup ekstrim juga. Jadi tapi dia merasa bahwa fat mass dan juga berat badannya gak turun-turun. Kenapa? Karena ternyata tubuh menganggap sebagai stres. Jadi one stress tadi kortisol naik, apapun yang akan dimakan berpikir
tubuh akan berpikir, wah kalau nih orang nggak akan makan banyak nih. Jadi apapun yang dimakan kita simpan jadi lemak. Jadi fat mass-nya nggak turun-turun. Padahal olahraga udah kenceng, seminggu dia bisa sampai 5-6 kali olahraga. Diet intermittent fasting dengan panjang cepet tanpa menghitung kalori. Hasilnya seperti itu, fat mass nggak turun-turun. Oke. Begadang rutin, bangga produktif, tidur cuma 4 jam. Rate 1-10. Oh 10 dong. Jelas. Oke. Jelas ketika kita tidur kurang, perbaikan sel itu adalah ketika ditidur. Perbaikan metabolisme itu juga ketika tidur. Perbaikan apapun itu ketika tidur. Dan kita bukan ngomongin durasinya aja tapi kualitasnya juga. Oke, itu paling terpenting ya. Jangan lama tapi kualitasnya ternyata kayak gak bagus gitu ya. Nice, hari ini cukup menarik ya teman-teman ya. Jadi thank you dokter buat hari ini. Pleasure all mine. Pokoknya ini omongannya cukup daging dan pasti teman-teman juga pada setuju juga. Banyak yang gak sadar karena penyakit dalam itu sebenarnya hal-hal yang sebenarnya harus diperhatikan banget. Apalagi buat teman-teman yang kadang-kadang mengindahkan dalam artian tidak menyepelekan gitu ya. Menyampingkan padahal itu yang paling terpenting ya. Karena sebenarnya kesehatan itu di atas segalanya ya. Lo pengen karir sukses, lo pengen apapun gitu ya. Yang penting lo harus sehat dulu terutama ya. Yes. Oke, thank you so much Dok Dika hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman juga pastinya. Dan thank you buat penjelasannya, mudah-mudahan setelah ini jangan lupa follow akun Dok Dika ya, Instagram ya. Jangan lupa follow Instagram gue, TikTok, Thread semua sama Fardian Dika. Betul, dan di situ semuanya lengkap. Jadi kalian bisa tahu informasinya langsung setiap harinya. Thank you Dok. Sama-sama.